Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Sahabat Black Cuan, di kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita untuk berdiskusi mengenai crypto outlook di tahun depan 2024 ini dengan subtema 3 tren di Bitcoin yang akan kita perhatikan di tahun 2024. Dan seperti apa nanti kejutan-kejutan yang bisa saja terjadi di tahun 2024. Kemudian ada satu altcoins yang akan kita perlihatkan di sini bahwa sudah terjadi kenaikan yang luar biasa per hari ini saja. Kejutan sekali dia ini. Oke, teman-teman, yang pertama di sini saya ingin memperlihatkan mengenai harga Bitcoin pada umumnya. Kita sama-sama sudah melihat untuk total crypto market di sini semuanya ya, itu ada terjadi kenaikan 3,5%, yang beberapa hari yang lalu dia sempat turun di 1,5 triliun untuk totalnya, sekarang sudah naik menjadi 1,6. Bitcoin berada di 42.900-an dolar, sempat tadi berada di 43.000, sehari sebelumnya berada di 40-an ribu. Untuk Ethereum 2.244 dolar. Luar biasa. Bagi yang hold Ethereum, semangat teman-teman. Oke, untuk yang Cardano dan XRP tetap semangat juga karena ya di sini sudah terjadi kenaikan yang cukup ya, lumayan lah untuk keduanya. Jagoan dari Black Cuan di sini. Oke, yang pertama di sini kita berbicara mengenai crypto outlook tahun depan di 2024 ini. Ini merupakan sebuah ringkasan mengenai outlook dari market kripto ini di tahun 2024. Ada 3 tren yang menarik di sini. Yang dibahas itu adalah mengenai institutional interest. Jadi di sini akan ada interest dari para institusi yang sebenarnya kita sudah lihat. Kita sama-sama sudah melihat bagaimana BlackRock, Grayscale, ARK Invest ini itu punya interest yang besar terhadap Bitcoin, bahkan mereka sudah menginginkan sekali agar spot Bitcoin ETF itu di-approve. Jadi, di tahun 2024 ini akan ditandai dengan institutional interest yang akan semakin baik. Dan unik di sini teman-teman untuk kita bicara bahwa meskipun ekonomi ini turun ataupun tidak menentu, Bitcoin itu kemungkinan besar akan survive. Dan yang kedua, tren yang kedua tahun depan itu adalah halving. The halving untuk si Bitcoin-nya. Dan ini akan menyebabkan kelangkaan atau scarcity yang akan semakin meningkat bagi aset nomor 1 di crypto market ini. Dan hal ini akan semakin memperjelas perbedaan antara menyimpan uang fiat dengan menyimpan Bitcoin. Karena mekanisme anti-inflasinya inilah yang akan menyebabkan Bitcoin ini jadi daya tarik tersendiri. Yang ketiga, kita pernah berbicara banyak mengenai BRICS yang akan mengalahkan dolar segala macam. Dan kali ini dari papernya Coinbase tersebut, dedolarisasi meskipun tidak terjadi ataupun terjadi, itu tidak berpengaruh terhadap perkembangannya si Bitcoin. Artinya, di dalam waktu dekat-dekat ini, dolar ini masih akan tetap menjadi mata uang yang kuat. Artinya belum ada saingannya dia karena BRICS belum ada bunyi sampai sekarang. Tetapi untuk si Bitcoin-nya sendiri, dengan isu adanya dedolarisasi itu tidak akan banyak mempengaruhi si Bitcoin, atau bahkan kita katakan tidak mempengaruhi si Bitcoin-nya sama sekali. Dan dalam hal ini saya merangkum teman-teman bahwa mau dia terjadi inflasi, mau dia terjadi cetak uang, dalam perjalanan yang panjang, Bitcoin itu akan terus mempertegas nilainya yang hanya 21 juta keping tersebut, teman-teman. Sementara untuk keuangan sendiri, ada berita yang menarik dari Gurgavin di sini. Sebuah mobil di sini menghantam keiring-iringan Joe Biden, dan apabila kita perhatikan di sini menarik, ini di depannya itu adalah Bank of America. Ya, Pak Presiden dan First Lady aman menurut berita di sini, dan ini orangnya dikatakan ini mabuk nggak nih ini orang gitu kan, dan Gurgavin bilang enggak, ini kayaknya enggak mabuk ya. Mungkin ini semacam kode yang dikirim
Ya, kita tidak tahu ya, ada konspirasi seperti itu. Akan tetapi yang menarik adalah Bank of America. Di sini ada berita yang menarik dari Reuters juga bahwa 130 miliar itu dalam paper loss untuk si Bank of America ini. Dan meskipun bosnya mereka ini, Brian Moynihan ini, itu sudah di underwater sekarang ini, mereka tidak bisa investasinya itu dijual. Tidak bisa. Teman-teman, bank dalam masalah, akan tetapi seperti dikatakan oleh Coinbase tadi, dedolarisasi ataupun permasalahan yang terjadi di dalam dolar tersebut tampaknya tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap perkembangan Bitcoin di masa depan. Oke, kalau untuk short terms kita harus akui, kadang-kadang begitu the Fed hawkish, dia menyebabkan penurunan harga. Kemudian teman-teman, di sini ada Ripple di sini yang menyampaikan bahwa ekspektasi mereka 2024 di sini akan terjadi crypto spring dengan terjadinya kejelasan dari regulasi, kemudian progres dari regulasi ini yang semakin positif ke depannya. Itu ekspektasinya. Dan di sini kita berbicara mengenai perusahaan yang bernama Ripple, bukan XRP di sini, bahwa akan ada imbasnya kepada harga token XRP, yaitu ekspektasi kita yang simpan XRP. Seperti itu teman-teman. Dan berkaitan dengan yang nomor pertama tadi, mengenai interest dari para institusi, ini ada Watcher Guru yang menyampaikan bahwa Grayscale CEO ini menyatakan bahwa apabila nanti Bitcoin Spot ETF ini di-approve, ini akan membawa masuk sekitar 30 triliun US dollar ini ke dalam pasar Bitcoin. Sepertinya tidak semuanya 30 triliun tersebut, dan menariknya ini adalah dikatakan dari XRP Drops di sini bahwa 0,5% atau sampai 5% saja dari 30 triliun itu akan membanjiri pasar Bitcoin. Dan kita yang berinvestasi di kripto ini akan menjadi saksi sejarah ketika hal ini terjadi, teman-teman. Dan dalam hal ini, dia menyampaikan visinya, ini akan menjadi semacam perjalanan yang panjang, bahkan sampai 10 tahun ke depan di sini, akan banyak sekali uang yang masuk ke dalam Bitcoin tersebut. Dan BlackRock di sini tampaknya sudah semakin siap dia. Untuk kali ini dia sudah mengajukan yang ketiga kalinya. Jadi dalam hal ini BlackRock filed its third amendment to its spot Bitcoin ETF with the SEC. Dia ajukan lagi amandemen yang ketiga untuk spot Bitcoin ETF-nya. Sementara dari Bitwise, teman-teman, dari Bitwise di sini mereka sudah merilis Bitcoin ETF komersial, spot Bitcoin ETF komersial, dan ini bisa dilihat oleh banyak orang yang akan mengundang mereka untuk bertanya-tanya, apa sih Bitcoin? Para wealthy yang awalnya ragu terhadap Bitcoin, begitu dia lihat masif ini pemberitaan tentang Bitcoin, maka mereka akan mulai bertanya-tanya, mereka mulai akan belajar, mereka akan mulai untuk melihat seperti apa peluang dari investasi di Bitcoin tersebut. Semakin menarik untuk si Bitcoin ini ke depannya. Kemudian teman-teman, dari plan B di sini, kita jangan lupa ya, bahwa banyak juga orang kecewa dari si plan B ini ketika tahun 2021 dia memberikan ekspektasi ataupun prediksi yang masif pada saat itu, dan ternyata tank, Bitcoin tumbang, turun, dan nyangkutlah banyak orang pada saat itu, baik di Bitcoin ataupun altcoins. Akan tetapi kali ini dia menampilkan Bitcoin Relative Strength Index-nya untuk si Bitcoin, RSI-nya di sini tampak seperti sudah mau gerak ke atas. Teman-teman, dengan 3 tren yang kita katakan tadi mengenai Bitcoin di sini, ada interest dari institusi, halving, kemudian Bitcoin tidak butuh isu dedolarisasi untuk thrive, untuk berkembang, tidak butuh dia. Jadi dolarnya mau tetap stabil ataupun dolarnya mau turun, dia dikatakan di sini dari Coinbase paper tersebut, dia akan tetap berkembang. Dan teman-teman, menjelang tahun 2024 ini, dengan adanya koreksi-koreksi seperti ini, menurut saya itu sangat-sangat wajar, teman-teman. Dan semoga kita sudah siap dengan segala strategi kita, kapan take profitnya, itu saya kembalikan lagi kepada bagaimana teman-teman
memanage porto kalian sendiri dengan strategi masing-masing. Mungkin ada yang sudah 2 kali lipat, 3 kali lipat, modalnya ditarik, diamankan, dan sisanya itu dibiarkan saja untuk dia berjalan ataupun berkembang seperti apa maunya nanti pasca halving atau ketika Bitcoin sudah menyentuh 50.000 ataupun 60.000. Dan altcoins yang saya katakan tadi adalah the Fed ini, VeChain. VeChain terjadi kenaikan 18% ketika saya merecord video kali ini. Luar biasa menurut saya dia di sini. Saya suka sekali nonton UFC dan salah satu yang menyebabkan saya riset lagi tentang si Fed ini adalah ketika dia sudah harganya turun-turun di sini, dia mengumumkan kerjasama dengan UFC. Dan apabila teman-teman yang sudah membeli di area-area seperti ini, di area di bawah-bawah seperti ini, saya kira itu sudah 2 kali lipat ataupun mungkin 3 kali lipat dari harga pembelian sahabat Black Cuan. Kemudian untuk money rotation yang kemungkinan terjadi di bull market kali ini, harap kita untuk menerapkan strategi kita masing-masing. Saya yakin sahabat Black Cuan seperti saya katakan di awal tadi sudah punya strategi ya. Uang itu memang akan masuk ke Bitcoin dulu, kemudian dia naik semuanya, dan habis itu yang naik berikutnya itu adalah yang large cap seperti Ethereum, BNB, ataupun Cardano. Lalu profit-profit yang besar itu pindah dari large cap itu ke mid caps, kemudian small caps ini ada meme coin ataupun gaming, crypto gaming coin di situ. Habis itu balik lagi rotasi seperti itu selama bull market. Dan balik lagi masalah take profit itu ada di kita masing-masing. Sekian update video kali ini mengenai crypto outlook di tahun 2024 dengan 3 tren dari Bitcoin di tahun depan. Kita jumpa lagi nanti di update video Black Cuan yang berikutnya. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.